Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky dari kelompok 12. Saya di sini ingin menjelaskan menyampaikan tagihan pelayanan kamar. Menyampaikan tagihan room service merupakan salah satu tahap pelayanan kamar yang sangat penting. Pada tahap ini ada pembayaran dan tamu terhadap sejumlah pesanan yang diminta tamu. Tagihan room service berupa kwitansi atau biasa disebut rekening room service. Tagihan room service juga biasa disebut dengan istilah singkat yaitu bill. Tagihan atau bill adalah bukti sah pembayaran pesanan tamu yang dibuat oleh kasir. Bill diberikan kamar tamu oleh waiter setelah tamu menerima order dan sesuai dengan order. 1. Teknik pengisian bill. Bill adalah bukti fisik yang legal mengenai pembayaran tamu atas pesanan makanan dan minuman. Saat menyajikan hidangan, melihat kembali pada bill agar dipastikan semua pesanan tamu sudah lengkap disajikan di kamar tamu. 2. Jenis-jenis pembayaran tagihan room service. Pembayaran tagihan room service oleh tamu dapat dilakukan dengan beberapa cara pembayaran. Tidak semua tamu hotel melakukan pembayaran dengan uang tunai. Tamu hotel membayar tagihan room service bukan dengan uang tunai. Misalnya membayar dengan cek atau kartu kredit. Waktu pembayaran tagihan room service juga bervariasi disesuaikan dengan keinginan tamu. Ada yang membayar langsung setelah pesanan diterima. Ada pula dengan cara lainnya. Alat pembayaran bukan tomai antara LAM dengan kartu kredit, kartu debit, cekwi, voucher, dan rekening perusahaan. 3. Prosedur penyampaian tagihan room service. Prosedur penyampaian tagihan room service kepada tamu adalah sebagai berikut. Bill diberikan dalam bill holder dan diserahkan dalam posisi terbuka kepada tamu setelah waiter menjelaskan order dengan tepat. Pada saat menyampaikan bill, waiter harus bersikap sopan, ramah, dan menggunakan kata-kata yang sopan dengan intonasi yang sesuai. Hal ini diupayakan agar tamu nyaman dan tidak terganggu karena ada segera menyantap pesanan makanan. Waktu operasional room service dalam melayani pesanan tamu adalah 24 jam sehari. Ada kalanya tamu memesan acara khusus seperti ulang tahun atau perayaan khusus. Pertama, etika menerima telepon. Dalam menerima telepon, diperlukan teknik-teknik yang tepat agar tugas room service berjalan dengan lancar. 2. Prosedur taking order. Taking order adalah proses pengambilan pesanan tamu menggunakan tahapan sesuai standar perusahaan yang berlaku pada masing-masing industri. 3. Metode mencari nama tamu pada saat taking order. Apabila tamu hanya menyebutkan nomor kamar, maka petugas order harus melengkapi data kamar tamu pada buku pencatatan order sehingga data yang diterima oleh waiters valid dan lengkap. 4. Teknik penawaran produk. Teknik menawarkan atau menjual produk adalah kemampuan untuk menawarkan atau menjelaskan atau mempromosi produk kepada konsumen sehingga mereka tertarik untuk mencoba atau membelinya. 5. Melaksanakan prosedur taking order dan penawaran produk. Petugas yang bertanggung jawab dalam melaksanakan taking order dan penawaran produk adalah room service dan bersabar atau ia mempunyai peran penting untuk mengakseskan tugas room service. Membersihkan area layanan kamar. Pertama, macam-macam bahan pembersih. A. Sumajon Super. Deterjen cair digunakan untuk mesin cuci. Untuk bagian awal, dishwashing machine. B. Sumbrit cairan bahan pembersih untuk melepaskan kotoran jenis lemak. Minyak gosong. Caranya dioleskan menggunakan kapan. C. Sumas gel. Campuran deterjen dan bahan kimia asam gunanya untuk menghilangkan kerak. D. Sumber klor. Deterjen yang dikombinasikan dengan bahan klor anorganik gunanya untuk pembersih kotoran sekaligus membunuh kuman penyakit. Hal yang harus diperhatikan untuk keselamatan dan kesehatan dalam pengamanan bahan pembersih adalah:
A. Gunakan alat pelindung yang telah direkomendasikan. B. Gunakan bahan pembersih sesuai dengan fungsinya dan sesuai takarannya. C. Simpan bahan pembersih dalam tempat aslinya atau tempat khusus untuk menyimpan bahan tersebut. Semua wadah beri label dan petunjuk penggunaannya. D. Tidak menyimpan bahan pembersih pada tempat minuman seperti gelas dan botol. Dalam prosedur pembersihan atau clear up, peralatan makanan dan minuman harus pula memperhatikan hal-hal berikut ini. A. Dilakukan secara kolektif pada jam-jam tertentu, khususnya pada pagi hari. B. Clear up dilakukan setelah tamu menelpon ke order taker dari kamar, memberitahukan bahwa mereka sudah selesai. C. Clear up dapat juga dilakukan atas data telepon dari petugas housekeeping atau petugas lainnya. 2. Prosedur pembersihan atau clear up perlengkapan makanan dan minuman. Pengambilan order room service adalah orang yang bertanggung jawab untuk pengawasan dan pengarahan staf untuk membersihkan kamar dan lantai. Setelah itu, catat informasi pada kertas acara untuk memeriksa adanya pengawasan yang efektif dan efisien. Clear up adalah mengambil atau memindahkan peralatan makanan baik yang bekas dipakai ataupun yang tidak dipergunakan oleh tamu. Dan selanjutnya dibawa ke area pencucian atau dishwashing area untuk dicuci. Adapun prosedur pemberian area layanan kamar yaitu sebagai berikut. A. Tray dan troli. 3. Teknik penyimpanan peralatan. Tray dan troli dibawa ke area pencucian. Tray dan troli segera dicuci dan ditiriskan di tempat aman dan bersih sesuai dengan peraturan perusahaan. Untuk menjaga keutuhan peralatan harus ditanam prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Peralatan yang dibawa kembali dari kamar tamu harus sama jumlahnya dengan yang dibawa sebelumnya. B. Kecermatan, ketelitian, dan ketepatan mutlak diperlukan agar peralatan tidak ada yang hilang atau tertinggal. C. Waiter yang melakukan clear up adalah waiter yang mengantar pesanan tamu. Berbagai jenis nampan atau tray banyak dipergunakan untuk menghidangkan makanan dan minuman. Oleh karena itu, kemungkinan besar nampan-nampan tersebut akan kotor oleh makanan dan minuman yang tumpah. Sehingga nampan wajib dicuci dan dibersihkan setiap hari dan disimpan di tempat yang sudah ditentukan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.